telah disampaikan oleh Bapak Suyono. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih dan semoga atas himbauannya kita semua dapat melaksanakannya. Selanjutnya santunan yang akan dipimpin oleh Guru Hadrah Syifaul Qalbi, kepadanya kami persilakan. Bahagia, kami ucapkan terima kasih atas infaknya. Untuk acara selanjutnya yaitu acara inti ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Asfihan dari Pondok Pesantren Mazroilah. Kepada beliau kami persilahkan. Rahmanir-Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ibu-ibu yang ada di ujung situ. Halo Bu. Halo. Halo. Ibu-ibu yang depan rumah, halo. Nah, ulangi Pak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarram
wal muhtaramun, para kiai, para guru, para ustadz yang sempat hadir pada acara walimah pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian para unsur pemerintahan desa, baik desa Ki1 Tambak Asri, hadir bersama kita Bapak Sekdes yang terhormat Bapak Suyono yang tadi telah menyampaikan kata sambutan di hadapan kita bersama. Juga unsur pemerintahan yang hadir dari desa mana resmi yang kami muliakan. Tentunya yang berbahagia, yang kita cintai dan muliakan pada kesempatan yang mulia ini, keluarga besar Sohibul Hajat, Bapak Sudarno beserta Ibu, kemudian dari orang tua mempelai laki-laki, orang tua kami, Bapak Asep beserta keluarga. Tentunya yang paling berbahagia pada kesempatan yang mulia ini, bajunya putih-putih, jilbabnya putih, pecinya putih, raja dan ratu kita pada hari ini, yaitu saudara kami, adinda kami, rekan kami, Ustadz Yuyus Abdul Khair, Sarjana Pendidikan Islam. Pada hari ini bersanding dengan seorang wanita yang cantik luar biasa, yaitu adinda kami Amalia Khairatun Nisa, yang pada kesempatan yang mulia ini sudah sah, halal, dinyatakan suami istri baik menurut syariat agama maupun negara Republik Indonesia. Tapi sebelumnya Ibu Bapak, mohon maaf barangkali yang hadir tak dapat kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami semuanya. Ibu Bapak yang hadir pada acara walimah ini yang kami muliakan, tentu juga kita bersenandung berselawat bersama grup Jam'iyah Sholawat Syifaul Qalbi Nahdlatul Ulama. Ini asli dari desa sini, Tambak Asri. Terima kasih para mas yang ganteng, para mbak yang cantik. Mudah-mudahan yang masih bujang tetap segera nyusul. Yang masih bujang baik. Ini yang ndak bujang paling kencang suaranya. Alhamdulillah Ustadz Yuyus, ini Ustadz kami, kawan kami, Bapak Ibu. Perlu diketahui bersama bahwa beliau ini bersama-sama dengan kami sama mengajar di satu alma mater Pondok Pesantren Mazroillah Marga Mulia Lubuk Linggau. Ustadz Yuyus ini salah seorang kepercayaan dari pimpinan kami, jabatan terakhirnya sekretaris pimpinan. Itu masih bujang Pak dulu. Alhamdulillah hari ini dapat istri, dan alhamdulillah istrinya betino. Serius Bu, karena ada orang dapat istri lanang sama lanang, ada juga yang dapat suami tino sama tino. Alhamdulillah hari ini Ustadz Yuyus dapat istri yang cantik perempuan pula. Beliau ini kalau bahasa Al-Qur'annya fa amma bi ni'mati rabbika fahadis, Pak Ibu. Dengan nikmat Allah fahadis, kata Allah, ceritakan. Nah, dia ini cerita hari ini dengan kita. Kebahagiaan pertama dari Ustadz Yuyus ini dapat bini. Bahagia tak Ustaz? Alhamdulillah. Lah sudah punya rundingan-rundingan belum? Perlu berunding Bu dalam keluarga. Mungkin sebelum menikah lah ada rundingan masalah anak beranak. Nah, anak berapa kira-kira? Kata Ustadz Yuyus tidak perlu banyak-banyak, cukup setahun siko jadilah. Perlu. Kemudian yang kedua, nikmat yang perlu disyukuri, yang perlu dikasih tahu, ini beliau ini barangkali akan tidak bersama-sama lagi di pesantren Mazroillah karena beliau dapat tugas job baru dari negara. Tes tahun 2020 kemarin beliau lulus PNS. Tugasnya di SD negeri berapa Ustaz Yuyus? SD negeri 47 di kelurahan
Tabah Lestari ya, Tabah Lestari Lubuk Linggau. Tapi dengan harapan kita bersama, nikmat-nikmat yang lain juga banyak, barangkali yang tidak dapat kita sebut satu persatu, nikmat sehat, nikmat sempat yang pada hari ini orang tua kami Bapak Saripudin menyampaikan mewakili tuan rumah, ibundah daripada Ustadz Yuyus sedang dalam keadaan sakit, tidak sampai bersama kita di hari ini. Kita doakan semoga beliau disembuhkan Allah, amin. Semoga beliau disembuhkan Allah, amin. Semoga kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, yang kita cintai, yang kita muliakan, orang tua, anak dan saudara-saudara kita yang sakit disehatkan Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang hutangnya banyak semoga dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Ini lebih kencang rupanya suara daripada doakan yang sakit. Amin nak bayar utang itu lebih cepat. Rupanya kita ini banyak utang. Mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah dalam urusan kita yang membayar hutang jika ada hutang. Ibu bapak yang saya muliakan, yang saya hormati, tidak panjang tidak lebar insyaallah akan disampaikan sepatah dua patah kata yang dirangkai menjadi kalimat pada kesempatan yang baik ini. Kata Pak Sekdes, pokoknya sampai jam 12 kita dem. Setuju bapak ibu? Apa sebelum jam 12 kita dem? Diam kalau biasa di dusun kita ini ibu bapak acara jam berapa selesai? Jam 1. Alang ketiga kamu nak nyuruh aku jam 1 pak ibu. Pokoknya kita patuhi panuti apa yang disampaikan Pak Sekdes, insya Allah dikit. Ustadz Yuyus dan yang para bujang ini, yang masih bujang, di dalam kitab Qurratul Uyun, Muaz bin Jabal salah seorang sahabat mengatakan, solatnya orang yang bujang, ini enaknya kalau istri bersuami ini. Solatnya orang yang bujang, satu kali solat dibandingkan dengan solatnya orang yang sudah bersuami, sudah beristri itu 40 kali. Jadi perbandingannya 1 berbanding 40, yang bujang dengan yang beristri. Yang bujang 40 kali sholat, yang sudah beristri 1 kali sholat, pahalanya sama. Luar biasa. Jangan diakal-akali bapak ibu. Adalah karena aku lah nikah 40 waktu, aku tidak galak lagi sholat. Kata Pak Ustadz kemarin lah sudah sama pahalanya 40 kali. Subuhnya 40 hari tidak sholat. Kacau itu. Tidak cocok ya Pak ya. Salah satu keutamaan bapak ibu bagi orang yang menikah. Yang bujang-bujang nih, ayolah. Dikata lagi oleh sahabat yang lain, Abdullah, ibadah orang yang sudah beristri itu dibandingkan dengan yang bujang itu sama dengan ibadah setahun. Yang bujang itu ibadah setahun, yang sudah beristri ibadahnya sekali sama dengan setahun. Ini makanya Ustadz Yuyus ini bapak ibu tidak galak lama-lama membujang. Di pondok itu kami selalu singgung, ayo cepatlah Ustadz, cepat, nak nunggu apa lagi? Orang yang miskin ketika nikah akan dikayakan oleh Allah, betul? Ini tak galak nikah. Kalau nak nunggu mapan, tak nikah-nikah. Ada orang mau nikah nak nunggu ada duit. Ada orang mau nikah nak nunggu buat rumah dulu. Ada orang mau nikah nak punya kendaraan dulu. Kakek kendaraan tak punya, tak nikah-nikah. Alhamdulillah dapat jodoh nikah. Dan perlu diketahui kepada kita semua, Ustadz Yuyus terutama, sebenarnya aku tak galak kuat-kuat ceramah nih Pak, karena tak kelemahan. Aku nak nanya sesuatu yang agak pribadi dengan Ustadz Yuyus, tapi tak apa Pak ya, dengar ke baik. Ustadz Yuyus dan adenda kami Amalia, di dalam berumah tangga ini konsep dasarnya pertama harus kuat. Betul Pak? Harus, ibu harus, bapak harus kuat apa?
Konsep dasarnya berumah tangga suami istri harus kuat. Oleh karena kepengen kuat, maka suami dan istri harus sering-sering minum jamu, Bu. Minum obat katanya. Betul juga, jamu itu obat, Bu. Jamu apa yang paling manjur untuk supaya agar rumah tangga kita kuat? Yang bujang dengar kebaik. Tidak usah panjang gigo pikirannya. Jamunya harus dipakai setiap hari, setiap waktu. Nama jamunya STMJ. Kena kata ibu, masuk itu Pak Ustadz. Ibu pernah minum jamu STMJ? Bapak pernah minum jamu STMJ? Tidak usah jawab Pak, tidak kelamaan. Cukup dalam hati be, aku Pak Ustadz tiap malam itu, atau seminggu 2 kali aku minum jamu STM. Apa itu Bu, Bapak, jamu STMJ yang harus kita nikmati, yang harus kita lakukan setiap saat dan setiap waktu dalam berumah tangga? Yang pertama S. S itu apa? Setia. Ustadz Yuyus ingin rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. S yang pertama setia. Jangan uji anak muda mak ini. Uji anak muda mak ini setia, setiap tikungan ada, bahaya pula. Atau selingkuh tiada akhir, kacau yang cak itu. Itu tidak boleh diterapkan dengan keluarga. Setia apa artinya? Suka duka bersama. Lagi dak katik, cara dak katik, lagi ada, cara dak ada. Apa kata Siti Aisyah? Apa kata Siti Fatimah? Ananda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, nanya dengan ayahnya, siapa di antara perempuan yang paling pertama masuk ke dalam surga? Ada yang tahu, Bu? Siapa di antara perempuan yang pertama masuk surga? Bapak ada yang tahu siapa perempuan di antara perempuan yang pertama masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Salah seorang perempuan yang bakal duluan masuk ke dalam surganya Allah, perempuan yang bernama Muti'ah. Ada dak ibu yang bernama Muti'ah? Bu, ada dak yang bernama Muti'ah? Ada kati, alhamdulillah. Ibu yang depan rumah ada dak yang namanya Muti'ah? Alhamdulillah, berarti lu masuk surga duluan. Muti'ah. Siapa Muti'ah? Penasaran Fatimah. Kata Fatimah, bukan aku masuk surga duluan. Bukan, kata Rasulullah, Muti'ah. Ya ayah, di mana rumah Muti'ah? Kau carilah di Mekah ini, ada Muti'ah itu. Dicarilah oleh Fatimah Muti'ah itu, Bapak Ibu. Hari pertama dapat nomor rumahnya. Besok nak pergi, kebetulan Hasan dan Husain masih kecil. Maknya nak pergi, biasa cak kita Pak Ibu ya, nak pergi ke pasar dikit, anak masih kecil nak ikut nangis-nangis. Macam itulah Hasan dan Husain. Pada hari pertama nak pergi, Hasan yang nangis. Mak nak ikut. Karena anak menangis, Siti Fatimah gendong anaknya untuk mencari rumah Muti'ah. Dapat rumah Muti'ah, diketok pintunya, Assalamualaikum. Yang di dalam menjawab, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Kata Muti'ah. Yang di luar menjawab, saya Fatimah. Masya Allah, apakah itu Fatimah anaknya Rasul? Iya, saya Fatimah anaknya Rasul. Kata Muti'ah, begitunya engkau wahai Fatimah datang ke rumah kami yang jelek ini, rumah kami yang tidak ada apa-apa ini. Tapi Pak Ibu, pintunya belum dibuka. Lalu Fatimah mengatakan, wahai Muti'ah, boleh dah aku ini masuk rumah? Dari tadi ngobrol kamu di dalam, aku di luar. Kata Muti'ah, kakek dulu, aku nak nanya, kau bersama siapa? Tak kata, pecahnya ada budak nangis. Ada dengan anakku. Siapa? Hasan. Apa kata yang di dalam? Muti'ah menjawab, wahai Fatimah, maaf aku tak bisa terima tamu lanang. Kata Fatimah, masih kecil, oh ini nih, baru umur 5 tahun. Apa kata Muti'ah?
Hasan itu lanang apa tino? Lanang. Nah itu. Suamiku tidak mengizinkanku untuk berjumpa dengan seorang laki-laki walaupun kecil. Sudah baliklah dulu. Kalau nak bertemu besok baiklah. Kayak aku nak nyampai minta izin dengan suamiku bahwa yang akan bertemu dengan aku Fatimah dan Hasan. Balik Fatimah. Esok lagi pergi Bapak Ibu. Bukan Hasan bae yang menangis, besok Husain pula menangis. Laju berdua-dua tu melok. Hasan nangis nak melok, Husain nangis nak melok, kedua-duanya ikutlah. Ketok lagi rumah Muti'ah. Assalamualaikum Muti'ah. Waalaikumsalam. Dengan siapa Fatimah datang? Aku, Hasan dan Husain. Nah, lado lanang sih kok lagi. Kata Fatimah, masih kecil ini. Dah, aku kemarin minta izin dengan suamiku, aku hari ini akan berjumpa dengan Fatimah dan Hasan, bukan Husain. Kalau macam tu baliklah dulu. Kaki aku nak minta izin dengan suamiku bahwa aku besok akan berjumpa dengan Fatimah, Hasan dan Husain. Balik pulau Fatimah. Kalau aku ketok pintunya Pak. Untung ini anaknya Rasulullah Fatimah. Dan ajak bertamu rupanya dia. Besok datanglah kebetulan alhamdulillah. Tak kata yang ikut lagi kecuali Hasan dan Husain. Diterima masuk rumah, dilihat oleh Fatimah, mana rumah ahli surga ni. Jingok kiri, jingok kanan, tak kata pula isinya. Dilihat adalah tempat makan, dilihat adalah tempat tidur, walaupun sederhana, walaupun tidak mewah, namun baunya wangi semerbak. Kamar dilihat bersih, rapi, wangi. Perabot rumah tangga sekalipun tidak mewah namun tersusun dengan rapi. Kemudian ngebullah api di belakang rumah, masak. Kata Muti'ah, Fatimah duduklah sini, kita tidak usah ngobrol banyak ego, aku nak masih masak lagi. Pak Ibu, kita disuruh tinggal di ruang tamu, tuan rumah masak. Selesai masak barulah ngobrol. Wahai Muti'ah, ini interogasi dari Fatimah. Kenapa? Rasul mengatakan Muti'ah ini ahli surga. Perempuan yang pertama masuk ke dalam surga. Di mana keistimewaan dan kelebihan dari Muti'ah ini? Nak diselidiki Pak Ibu. Oke lah, kata Fatimah. Masak apa? Aku masak untuk suamiku kaget balik. Suamimu tuh gawe apa? Apa pengembala? Apa petani? Suamiku pekerjaannya petani. Oh bagus. Dilihat oleh Fatimah di pucuk meja makan Bapak Ibu, di atas meja makan itu ada sebuah cambuk. Cambuk. Muti'ah, ya. Ini cambuk ini untuk apa? Padahal pekerjaan suamimu petani. Masa ada cambuk? Nah, nyambuk apa? Nyambuk padi? Tidak. Itu cambuk memang aku siapkan di atas meja makan. Untuk apa? Seandainya suamiku kaget merasakan makanan yang aku masak tidak nikmat dan tidak enak, dia boleh nyambukkan aku. Pak Ibu, ada tak laki yang macam tu ditambah asri itu? Yang istrinya dia akan cambuk. Yang dia berkata, suamiku kalau makanan kurang asin, kurang pedas, kurang masam, ambil cambuk, cambukkan diriku. Ada? Makanya kita belum ahli surga. Lalu dikatakan oleh Fatimah, wahai Muti'ah, apa suamimu kasar? Apa suamimu yang nyuruh ini? Kata Muti'ah, tidak. Suamiku orang yang kasih sayang, lemah, lembut, penyayang. Tidak pernah dia nempeleng aku, tidak pernah dia nyubit aku, tidak pernah dia berbuat kasar, berkata kasar kepadaku. Ini inisiatif saya. Ibu bapak, ini penghuni surga. Apa pelajarannya Ustaz Yuyus? Ambil dewek lah, petik dewek lah. Pelajarannya apa? Adendaku Amalia sebagai istri, sudahlah, kawan lanang dulu sudah jadikan kawan baik. Kalau tak ada izin suami jangan pergi. Kadang-kadang jadi alasan, kemana ma? Pengajian pak. Bukan pengajian baik, nongklenong. Pengajian di mana? Di B, Tugu Mulia Top. Di telepon mama di mana? Aku lagi di Lipo, Pak. Masya Allah. Ada tak yang macam tu ditambah asri ini? Insya Allah tidak. Insya Allah tidak. Aku ngomong tidak, ibu ngomong adalah julah. Kalau macam itu.
Kesetiaan, setia. Kadang orang bapak ibu ketika rumah tangga berkecukupan, bergelimang dengan harta bisa setia. Ada yang macam itu. Tapi ada kebalikannya bapak ibu, ada orang yang bergelimang harta yang sedang tidak ada apa-apanya juga bisa setia. Lagi miskin setia, lagi kaya selingkuh. Ada yang lagi kaya setia, lagi miskin selingkuh. Aduh. Kalau nak contohlah rumah tangga Rasulullah, contohlah rumah tangga Siti Fatimah, contohlah rumah tangga Muti'ah yang dijanjikan oleh Rasul masuk surga orang yang pertama kali. Tidak mewah, cuman kesetiaan istri kepada suami luar biasa. Sampai disediakan cambuk untuknya, untuk mencambuk dirinya apabila makanan tidak lemak. Cuman sekedar melempar piring, ibu jangan marah, tidak apa-apa. Kalau suami hobi, dak enak lauk ini, jangan marah. Itulah bukti kesetiaan istri kepada suaminya. Cuman suami yang macam itu kurang ajar pula. Lah dimasak, untung dimasak. Mana aku budak masak lagi besok bu, lah masaklah dewek. Kalau kurang pedas tambah cabai. Aman ndak disediakan bahan mentahnya. Ini ikan, ini cabai, ini garam, ini micin. Lasaklah dewek, nak gulai, nak goreng, lantaklah kamu. Kalau aku jangan nurut itu, tidak bagus. Muti'ah nyedio kan, campur. Ini tidak cuman suami baru kurang baik-baik berlagak, tidak galak makan di rumah. Suami tidak galak makan di rumah ngapo? Tanya. Apa ada makan tempat lain? Atau jangan-jangan masakan kita tidak enak? Itu adindaku Amalia. Kalau Ustaz Yoyo tidak makan di rumah, kakek tanya. Ini panggilnya apa ya? Apa mas kira-kira? Kakak, aing ambil jalan tengah wela bu, kata Ustaz Yuyus. Aku nih kata Ustaz Yuyus wong Sunda. Adinda Amalia wong Sunda juga ya? Orang Jawa. Jadi supaya dak emas, supaya tidak akang. Kakak wela. Ngambil wong Sumatera. Kalau kakak Yuyus dak makan, tanyakan. Kakak, apa masakan adik hari ini kurang nikmat? Atau yang dimasak oleh adik hari ini memang kakak tidak suka? Kakak suka tempoyak tidak? Oh kata Ustaz Yus, aku dengan tempoyak itu muntah-muntah. Kamu hari ini masak tempoyak, itu yang aku tidak suka. Artinya ada komunikasi. Artinya apa? Suami istri di dalam berumah tangga dilema. Kalau secara teorinya Ustadz Yoyus ini sudah paham, banyak buku yang dibaca, banyak pelajaran yang sudah ditempuh, namun secara prakteknya itulah nanti seperti kata Pak Saripudin tadi, 30 tahun kalau aku nikah lagi itu caknya nak nikah lagi becaknya tuh. Nah, cuma enggak tahu aku ibu doa, awak dah ibu itu. Mana ibu? Tanya bu balik ke rumah nih. Tadi ngomong cak itu apa maknanya itu? Aku perlu bertanya-tanya. Tadi disampaikan oleh Pak Kua kita, untuk kita yang lama tidak perlulah pakai kartu-kartu cak KTP itu. Aku pernah nanya, jika Pak Penghulu, Pak cak kami yang pengantin lama didapat, karena nak bawa buku nikah itu sulit pula, kadang-kadang nak pergi keluar itu. Pak cak uji Pak Penghulu, apa syaratnya? Apa ngumpul KTP? Kata gua, apa ngumpul buku nikah lama? Tidak, kata syarat dia nikah lagi. Nah mati jika mencak itu, tidak sanggup aku. Dan lah, sudahlah jika tidak jadi aku nak minta kartu nikah itu, biar aku bawa buku nikah. Kalau memang persyaratannya harus nikah lagi, belum sanggup. Setia, begitulah Rasulullah, begitulah para sahabat Rasul mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan. Hati-hati, sekarang bapak ibu lah terutama hati-hati. Di luar sana yang penampilannya mentereng, yang penampilannya beneng, yang penampilannya wangi itu banyak. Serius aku. Kalau suami balik ke rumah kakek jengok kita pakai daster koyak bagian, ngangkat kanan koyak kanan, ngangkat kiri koyak kini, nunduk dikit lah koyak bagian bokong. Mak mano suami kita nak betan di rumah, saroma itu. Dia datang kemana? Kehajatan di jengok, mano istri aku. Tak keciren lagi. Kenapa? Di rumahnya 100% derajatnya berbeda. Di rumahnya kayaknya dulu hitam bini aku, kok sekarang putih, apa kayak bedak pak? Ibu hati-hati, jaga suami, karena di luaran sana banyak perempuan-perempuan yang lebih menggoda. Kalau suami kita hobi dengan perempuan yang menggoda, kita goda juga suami kita. Di rumah kita pakai pakaian
yang menggoda. Boleh Bu? Ibu-ibu senyum. Pak Ustadz, aku tak katik pakaian menggoda. Minta beli sama suami. Kadang ada suami yang senang dengan biduan. Insya Allah ditambah asri ini tak katik yang macam itu. Kalau ada biduan nyawer, goyang-goyang biduan, istrinya jingok dari rumah, ya Allah apa gawe kamu tuh. Tadi anak minta jajan tak kamu kasih, ini biduan minta jajan kamu kasih. Ada yang macam tuh Pak? Ada. Astagfirullahalazim. Aku tak nyangka ada itu. Ibu bapak yang saya cintai, yang saya muliakan, T, masih banyak waktu kita. T yang kedua T. Tadi setia, yang kedua taat. Suami istri harus taat. Taat dengan siapa? Yang pertama Ustaz Yuyus, taat dengan Allah. Alinda Lia, taat dengan Allah. Yang pertama apa yang Allah perintahkan kerjakan. Salat, perintah Allah kerjakan. Puasa, perintah Allah kerjakan. Apalagi mengumpat, itu perintah apa larangan? Perintah apa larangan ngumpat? Ngapa ibu sering-sering mengumpat? Ada tukang jualan sayur berhenti depan rumah, ada wong siko agak cepet ibu tukang sayur, ada wong tigo, kalau ikan yang dijual ikan busuk, kalau sayur yang dijual sayur jadi layu. Ngapo ibu tukang sayur dak galak pergi karena ditahan-tahan oleh yang ngumpat. Habis umpatan tetangga, umpatan laki diumpat, laki aku itu. Ada yang macam itu? Ada juga. Masya Allah. Ngumpat dilarang oleh Allah, jangan. Berzakat diperintah oleh Allah, lakukan. Berhaji bila mampu, lakukan. Masih banyak ketaatan-ketaatan itu. Istri taat suami. Istri harus taat suami. Ibu, taat tidak suami? Taat dengan suami belum? Alhamdulillah, yang itu bagus. Taat dengan suami. Kata suami ini, kata suami itu, bermusyawarah boleh. Kemudian apalagi taat dengan orang tua. Hati-hati, Ustadz Yuyus, adinda kami Amalia. Orang tua kita pada saat ini, orang tua kamu berdua itu bukan lagi berdua. Sekarang berempat, nambah dua lagi. Orang tua Amalia itulah orang tua Ustadz Yuyus. Orang tua Ustadz Yuyus itulah orang tua Amalia. Jangan beda. Bawa ke rumah orang tua kita gulo sekilo, bawa ke rumah mertua kita gulo tengah kilo, beda tuh Bu. Alang kecil ada apalah mertua itu. Kalau orang tua banyak, kalau mertua dikit jangan. Banyak kejadian retak rumah tangga gara-gara ada perbedaan kasih sayang antara orang tua dan mertua. Ustadz Yuyus tidak bisa langsung dapat Amalia, adinda Amalia ini langsung cantik mak ini hari. Kalau tidak prosesnya dia lahirkan, dibesarkan, diberi pendidikan oleh orang tua. Begitupun sebaliknya. Istri tidak bisa dapat suami yang langsung seperti itu, tapi ada prosesnya. Dibesarkan, dididik oleh orang tuanya, sehingga pantaslah orang tua kita taati dan kita patuhi. Insya Allah kalau taat ini dilaksanakan dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangga bahagia. STM yang ketiga. Dua lagi Pak, aman Pak, dikit lagi. M, musyawarah. Rumah tangga ibu betul dak harus ada musyawarah dalam rumah tangga? Harus musyawarah, termasuk menentukan hitung-hitungan anak itu nak musyawarah, jangan maksa. Betul Bu? Betul Pak? Kata laki aku nak 5, kata bini aku 2 baik. 5, 2 baik, 5, 2 baik. Ribut gara-gara 5, 2. Akhirnya kata laki lama kau udah galak dem, aku nak nyari yang lain be supaya dapat 5. Nah ini bahaya. Musyawarah. Urusan anak, urusan makan, urusan pergi. Jangan. Urusan beli baju pun kadang-kadang jadi ribut Pak. Menurut suami nak ngasih surprise, kata istri lah tahu aku dak galak warna merah, masih beli warna merah.
Kata suami, mah surprise mah, kalau ngasih dulu dak tahu, dak bahagia. Kan hari ini mama ulang tahun. Kata bininya, dak aku dak terimalah baju cak ini. Jangan bu, kasihan suami. Terimalah. Sering-seringlah dipakai kalaupun dak suka. Kenapa? Sering dipakai, sering rusak. Semakin cepat rusak, semakin cepat ajur, semakin cepat kita dak makainya lagi, betul? Walaupun dak suka pakai. Begitupun suami dibelikan oleh istrinya surprise. Dinikmati, dibahagiakan saja. Kata Rasulullah itu boleh kita berbohong. Ibu, Rasulullah membolehkan kita berbohong. Ada 3 tapi yang boleh bohong. Yang pertama, berbohong, berbicara bohong untuk mendamaikan orang yang lagi bersengketa. Jangan ngajum. Si A, si B bersengketa. Kita datang ke rumah si A, ngomongkan si A, pada dasarnya si B itu pengen nian berdamai denganmu. Lalu cak mano? Dia kepengen kau bertemu di rumah kami supaya bisa berdamai. Padahal tak katik B ngomong cak itu. Kemudian datang ke rumah si B tadi si A kepengen ngajak berdamai nian. Itu padahal tak katik, boleh untuk mendamaikan. Ingat, untuk mendamaikan bukan untuk hal yang lain. Yang kedua, berbohong kapan? Bicara berbohong ketika perang, boleh. Perang, Wak. Bohong, boleh. Yang ketiga, pembicaraan suami istri, boleh bohong. Mendengar hadis Nabi itu, ada seorang sahabat nanya, ya Rasul, boleh dak aku bohong dengan bini aku? Kata Rasul, dak boleh. Dak boleh bohong. Kecuali boleh kau bohong kalau untuk menenangkan istrimu, menenangkan suamimu. Tadi istri kita ngambek di kamar dak galak, keluar sama sekali gara-gara dak dibelikan mangga. Lalu berbohong suami, ma kita keluar yuk nyari mangga. Akhirnya istri keluar dari merajuknya, tapi dak jadi beli mangga, bohong. Yang penting istri bahagia. Cuman hati-hati Pak, bohong jangan main-main. Kaki salah tafsir bohong terhadap istri. Ditanya istri, mas dari mana? Aku dari B. Ngapa di B? Tidak ada urusan pegawaian. Badong hal bukan urusan pegawai. Dari Linggau. Ketemu siapa? Ketemu mantan. Na'udzubillah. Tidak boleh yang seperti itu bohong. Artinya apa? Kalau istri pada permulaan perkawinan ini Ustadz Yuyus umpamanya masaknya kurang pas dikit, bohong-bohong kalah dikit. Dulu cak itu Bapak ya. Bu dulu cak itu dak ditanya. Pas masak sayur kangkung ditanya dengan suami, mas sayur kangkung yang adek masak ini apa kekurangannya? Kata kita jawab dengan mantap dulu, dak katik kurangnya dek, masemnya pas, asinnya pas, lezatnya pas, cuman kurang banyak baik. Berbunga-bunga hati istri dijawab seperti itu. Sudah berumah tangga cak Pak Saripudin tadi 30 tahun. Ibu nanya, mas yang mana kekurangan masa ibu? Ini kurang galau. Ndak ada lebihnya ini. Asin iya. Apa dak katik lagi kecap di rumah ini? Gula dak katik, caknya garam galau di sini. Ndak apa bahagiakan istri kita Pak. Kalau istri nanya itu kadang-kadang ndak perlu jujur nian. Soal ini, ingat soal ini. Jangan soal lain. Masa ditanya lah. Atau kalau pun tidak ditanya, istri-istri kadang-kadang malu bertanya, kita jelaskanlah. Mantap hari ini masakan istriku, ngalah-ngalah masakan rumah makan Padang. Istri balik ke kamar mandi, dia ada kaca di jinggonya. Allah mantap ini suamiku muji. Jarang nih 5 tahun sekali dipuji suami. Ini suami tidak romantis. Yang bujang dengar kaget macam itu. Yang gadis nih kalau nikah tuh, hati-hati. Ibu bapak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang terakhir jujur. Suami istri nak jujur. Jujur itu mujur. Jujur terhadap suami, jujur terhadap istrinya. Artinya apa? Ketika dalam rumah tangga kita menganut asas kejujuran,
insya Allah apa yang menjadi rintangan-rintangan berkeluarga juga akan terbebas. Kadang-kadang Bu timbul rasa curiga mencurigai. Sekarang hati-hati, HP yang kita miliki ini biasa Bapak Ibu, biasanya bekas bini, tidak apa-apa lah. Biasa bini itu nak lebih bagus dari laki, tidak apa-apa lah. Oh, aku ngambil bekas biar jadilah. Masalah HP kadang ribut. Yang lanang suami ditelepon terus, istri curiga, siapa sih yang nelpon tengah malam jam 12 malam nih nelpon, diangkat perempuan pula, mulai rasa curiga. Suami kalau jujur insya Allah istri tidak curiga. Ada lagi ini hari Bapak Ibu HP-nya dikunci 3 lapis. Ada kawan aku tuh HP dikunci 3 lapis. Pertama kunci HP secara full, kunci wajah atau kunci sidik jari. Aman aja kita pacak buka HP ini, pas nak buka aplikasi WA, masukkan kunci lagi. Nah, 2 lapis. Lah terbuka kunci WA, nak nekan pesan masukkan kunci lagi. Ini yang membuat bahaya, kejujuran akan dipertanyakan. Saya terus terang Bapak Ibu, HP saya nih saya kasih tahu kunci. Saya kunci HP saya. Sampai saya kasih tahu kuncinya begini. Saya taruh saja di sembarang tempat. Kalau balik dari ngajar saya taruh pucuk lemari. Lantaklah kau. Yang aneh-aneh lah dihapus, Pak. Bapak Ibu, Ustadznya ada beda. Yang aneh-aneh bahaya. Kadang tak kata jurusan-jurusan yang aneh-aneh, uang rumah kita ngomong aneh. Hapuslah dulu yang aneh-aneh. Taruhlah di mana tempatnya. Insya Allah kejujuran kalau dibina antara suami dan istri, insya Allah akan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Kemudian yang terakhir Ustaz Yuyus, di dalam rumah tangga ini niatnya harus pasti. Niatnya jangan cuman malu ketengokan adikku udah menikah. Jangan niatnya malu dengan tetangga tiap kali nanyo, nikah lum. Maka di status Facebook tuh ada orang bertanya itu kena apa? Tiap hari nanyo nikah belum. Yang ditanya marah, Pak. Sensitif itu. Jadi niatnya menikah ini adalah lillahi ta'ala, mencari keridhaan Allah, mencari fadilah ibadah karena nikah. Dan ini kata Rasulullah, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku, jalan-jalan para Rasul menikah. Maka kita menikah insya Allah dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah. Menikah ini akan menjadikan pahalo yang lama nih Pak, pahalo nikah itulah sholat paling-paling zuhur 5 menit. Ada yang sholat ekspres 2 menit dem. Allah Akbar, Allah Akbar. Ngapo? Di ruang tamu nunggu ada kawan ngajak mancing. Ada dak yang hobi mancing di sini, Pak? Itulah kawannya ten. Kita lagi sholat Allah Akbar. Kita lah janjian acaknya kalau 3 kali neletet motor ini kawan itu. Maka sholatnya tadi tidak ekspres, ditambah ekspres tengah jalan. Tambah perangko, kalau ibaratnya surat, perangkonya nambah 6.000 lagi. Jadi Allah Akbar. Oh iya tunggu ya, aku lagi sholat. Sholatnya ledem. Doa Allahumma antas salam, dia doanya Allahumma lantas jalan. Tidak doa lagi. Ada Pak macam tuh. Sholat 2 menit, 2 menit setengah, 5 menit. Oh kalau lagi ada masalah sholatnya lama. Tapi menikah Bapak Ibu, menikah ini ibadah yang terlama. Sampai kita menikah, sampai kita terus menikah, anak 1, anak 2, sampai masih menikah, itu pahalanya terus mengalir. Di mana pahala itu akan menambah timbangan amal kita pada yaumil hisab kelak. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir kesempatan yang baik dan mulia ini, kita diberi Allah kesehatan baik rohani maupun jasmani, sehat lahir, sehat batin. Buang Bu rasa dendam, rasa dengki, rasa iri dengan tetangga. Lihat tetangga beli mobil, dia marah. Lihat tetangga beli TV baru 50 in, dia yang pening. Lihat tetangga beli motor baru, dia masuk UGD. Nauzubillah, hilangkanlah itu sudah. Rohani, jasmani kita mudah-mudahan dibebaskan Allah dari virus yang saat ini masih mewabah, virus corona dan virus-virus yang lainnya. Dan mudah-mudahan juga kita pada hari ini berbahagia bersama dengan Ustadz Yuyus, bersama keluarga besar
juga Adinda Lia bersama keluarga besar itu menghantar dan mendoakan beliau. Alangkah bahagianya kami, umpamanya tahun depan kami sudah diundang lagi untuk syukuran. Betul, Bu? Wih, ini tahun kemarin ya, ini sudah nyukur anak. Alhamdulillah, kami sangat bahagia. Tahun depan diundang lagi, siku lagi. Alhamdulillah, tahun kemarin nyukur, ini nyukur lagi anak siapa? Ini masih tetap anak Ustadz Yuyus. Alhamdulillah. Alangkah kebahagiaannya kami juga yang hadir pada saat ini ketika kami mendengar rumah tangga Adinda berdua, Ustadz Yuyus dan Amalia, menjadi rumah tangga yang sakinah, rukun. Berarti doa kami itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja Bapak Ibu yang dapat disampaikan. Mohon maaf kayaknya terlalu panjang, namun itulah supaya dapat pesannya sehingga sampai semua, baik kepada pengantin baru, kepada pengantin yang lama, kita terkhusus saya menasihati diri saya, Bapak Ibu, bukan menasihati siapa-siapa. Mudah-mudahan keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ini saja, mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Mari kita tutup bersama dengan melapaskan hamdalah, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi tausiah agama yang telah disampaikan oleh Ustadz Asfihan, semoga apa yang beliau sampaikan, pesan-pesannya dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya doa di sini akan dipimpin oleh Mbah Haji Muhammad Yasa. Kepada beliau kami persilahkan. Rahmatullahi wabarakatuh. Liridai ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayulahu bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamda syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjinna biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tanfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat. Allahumma amtah lana abwabal khairi, abwabal salamati, wa abwabal sihati, wa abwabal ni'mati, wa abwabal barakati, wa abwabal quwwati, wa abwabal mabaddati, wa abwabal rahmati, wa abwabal ilmi, wa abwabal rizqi, wa abwabal maghfirati, wa abwabal jannati ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nawwir qulubana bi dzikri wal muraqabah wa nawwir qulubana bi taufiqi wal hidayah ila tariqil muhaqqiqina ya rabbal alamin. Allahumma anisna bi qurbika wa amla qulubana bi hubbika wa la tuqallifaha ila ahadin ghairuk ya rabbal alamin. Allahumma wafiqna li ta'atika wa atmim taqsirana wa taqabbal minna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Yus dan Amelia,
Untuk selanjutnya marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku memandu acara tentunya banyak kesalahan, tutur kata dan sikap. Maka dari itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah marilah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah,